Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat adalah alam pikiran. Filsafat berarti berpikir atau olah pikir. Namun tidak semua berpikir berarti filsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh. Apa itu filsafat pendidikan? 1. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi khasan ilmu. Yang pertama adalah dari idealisme, dari Plato, David Hume, Hegel, Immanuel Kant, dan Al-Ghazali, yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligensi. Yang kedua realisme dari Aristoteles, Galileo, William, Max Buchan, Francis Bacon, John Stuart Mill, and John Locke. Aliran ini memandang realitas secara dualitas. Realisme membagi bahwa hakikat realitas terdiri atas dunia dan fisik dan dunia rohani. Yang ketiga, materialisme yang dari Demokritos dan Ludwig Feuerbach berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badaniah. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Kemudian masuk ke makna filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat akan menentukan mau dibawa kemana siswa kita. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan terapan dari filsafat umum selama mendiskusikan filsafat pendidikan. Pastinya berangkat dari filsafat. Filsafat pendidikan pada dasarnya menggunakan cara kerja filsafat dan akan menggunakan hasil dari filsafat, yaitu berupa hasil pemikiran manusia tentang realitas pengetahuan dan nilai. Apa yang menjadi persoalan dalam filsafat? Bersifat sangat umum. Persoalan filsafat bersifat sangat umum, artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, sebagian besar masalah kefilsafatan berkaitan dengan ide-ide besar. Yang kedua, tidak menyangkut fakta persoalan. Filsafat tidak menyangkut fakta, yang artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif. Persoalan-persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmu. Kemudian bersangkutan dengan nilai-nilai. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai, yang artinya persoalan kefilsafatan berkaitan dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20? Yang pertama, perkembangan filsafat secara umum berpijak pada pemikiran Wijdwina 1986. Periode perkembangan filsafat dapat dibagi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani, 2. Filsafat Hindu, 3. Filsafat Islam, dan 4. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Yang pertama, filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sejaman dengan Thales, yaitu Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara, dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Kemudian kedua, filsafat Hindu sejak abad ke-10 sebelum Masehi. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep mitologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhis. Yang ketiga yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar dari filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana
istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberikan fasilitas untuk pengkajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Filsafat Eropa. Yang keempat, filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Berikut adalah bahaya-bahaya dari filsafat. Pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir. Bahaya filsafat. Pengaruh sekularisme di bidang akidah sangat sekularisme. Bahaya dari filsafat. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh sekularisme di bidang akidah. Semangat sekularisme ternyata telah mendorong munculnya liberalisme dalam berpikir di segala bidang. Kaum intelektual Barat ternyata ingin sepenuhnya membuang segala sesuatu yang berbau doktrin agama. At-Twardi 1997. Mereka sepenuhnya ingin mengembalikan segala sesuatunya kepada kekuatan akal manusia, termasuk melakukan reorientasi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat manusia, hidup, dan keberadaan alam semesta ini. Persoalan akidah. Kemudian masuk kedua, pengaruh sekularisme di bidang pengetahuan. Kehidupan pengaruh dari sekularisme tidak hanya berhenti pada aspek yang paling mendasar, yaitu akidah tersebut, tetapi terus merambah pada aspek pengaturan kehidupan lainnya dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan mereka hadapi. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari ikrar mereka untuk membebaskan diri dari Tuhan dan aturan-aturan. Bahaya filsafat juga terdapat pada bidang ekonomi, sosiologi, dan pendalaman agama. Kemudian masuk ke aliran-aliran yang ada di filsafat. Yang pertama adalah aliran nativisme dari Arthur Schopenhauer. Aliran teori nativisme ini dipelopori oleh seorang kebangsaan Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang hidup pada abad ke-19, lahir pada tahun 1788 dan meninggal dunia pada tahun 1860. Kemudian masuk ke aliran yang kedua, empirisme, yakni dari David Hume, George Berkeley, dan John Locke. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Kemudian aliran yang ketiga yaitu idealisme dari Plato, Allais, dan Hegel, Immanuel Kant, dan David Hume dan Al-Ghazali, memandang bahwa realitas akhir adalah roh pengetahuan yang oleh adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran yang keempat yaitu realisme dari Aristoteles, Johann Amos, realisme berpandangan bahwa hakikat
apa yang manusia alami. Pengertian dari manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dan kata demagus yang artinya tangan dan desainer yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manager yang bermakna menekan, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan sumber daya manajemen menurut Terry 1988 adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil dengan tujuan dari usaha bekerja manajemen adalah proses bekerja sama antara dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi sebagai manajer. Kemudian masuk ke pengertian manajemen pendidikan menurut Purwanto pada tahun 1970 adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, dan kontrol, perlengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana, seperti menjaga sekolah dan sebagiannya. Menurut Usman, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk mengambil kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur manajemen pendidikan terdiri dari 7M, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia, material atau barang, machine atau mesin, money uang, metode, market pasar, dan minute waktu. Kemudian masuk ke tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen mohon maksudku yodang. Kemudian masuk ke tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadi dan Meshley antara lain terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, serta menyenangkan. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Kemudian terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, atau bisa tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Dan masih banyak lagi tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Ini hanya sebagian dari tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Kemudian masuk ke penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada beberapa hal yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Ketiga, sistem evaluasi yang hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan oleh pendidik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, daripada hanya sekadar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan oleh pendidik. Masih banyak hal lagi, hal-hal penerapan dalam meningkatkan mutu lembaga. Ini hanya beberapa dari banyaknya penerapan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masuk ke fungsi manajemen
Kemudian masuk ke fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian masuk ke pengorganisasian, yaitu fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Kemudian masuk ke penggerakan. Fungsi penggerakan atau acquainting adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Kemudian masuk ke pengawasan. Fungsi pengawasan adalah proses penentuan yang akan dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan kolektif. Kemudian masuk ke pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar memiliki staf sendiri yang berupa sumber daya manusia yang dimiliki. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti menggunakan orang-orang sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Kemudian masuk ke penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada beberapa hal yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Ketiga, sistem evaluasi yang hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih teliti, beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor, daripada hanya sekadar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan oleh pendidik. Masih banyak hal lagi, hal-hal penerapan dalam meningkatkan mutu lembaga. Ini hanya beberapa dari banyaknya penerapan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.